Meningkatkan literasi siswa, sekolah di Warungasem gandeng PWOIN untuk pelatihan penulisan jurnalis. Kabupaten Batang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia serta instansi-instansi pendidikan di bawahnya terus berupaya meningkatkan minat baca dan literasi para generasi muda, khususnya siswa SMP. Adanya program sekolah tentang literasi diharapkan sebagai salah satu upaya atau langkah awal untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah yang ada. Tim Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara DPC Pekalongan Raya dan Batang bekerja sama dengan 3 SMP negeri di Warungasem, SMP Negeri 1, 2, 3. Kabupaten Batang menghadirkan 2 narasumber yaitu M. Yusuf, SH, Mehi dan Anggari Setiawan, SH. Di Aula SMP Negeri 1 Warungasem Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024, dengan mengusung tema meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dengan pelatihan penulisan jurnalis. Program tersebut mendapat respon dari 3 sekolah tersebut dan disambut antusias siswa-siswi perwakilan dari masing-masing sekolah. Kurang lebih 100 peserta yang hadir dengan guru pendampingnya, yang terlihat bersemangat akan penulisan dan pemahaman cara menulis berita yang benar tanpa mengandung ujaran kebencian, sara, maupun ras. Kepala Sekolah SMPN 1 Warungasem Marjianti, SPD dalam membuka acara memberikan apresiasi positif terhadap program kolaborasi 3 sekolah ini. Diharapkan dengan adanya PWOIN yang keliling ke sekolah dengan memberikan edukasi produknya yaitu menulis bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ujar Marjianti. Mengungkapkan didatangkannya atau bekerja sama dengan tim PWOIN yang bersedia keliling sekolah tersebut dalam upaya peningkatan literasi anak didik. Kita tidak hanya berdiam diri menunggu saja, tapi dengan produk yang dimiliki jurnalis datang ke sekolah kami bergerak jemput bola dengan mengumpulkan peserta didik untuk mengikuti acara peningkatan kemampuan literasi peserta didik. Bekerja sama dengan SMP Negeri 2 Warungasem Kabupaten Batang di bawah Kepala Sekolah Abdul Fatah, SPD dan SMP Negeri 3 Warungasem Kabupaten Batang di bawah Kepala Sekolah Erna Dwi Palupi, SPD. Semoga ilmu yang didapat peserta didik dapat lebih bermanfaat dalam peningkatan kemampuan literasi tersebut, imbuh Marjianti. Yang terhormat tim P2 Warungasem dari SMP Negeri 3 Warungasem, juga dari SMP 1 Warungasem, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak kami dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3 Warungasem. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka upaya peningkatan kemampuan literasi
peserta didik khususnya di SMP Negeri 123 Warmasu. Tinggi-tingginya kepada anak-anak semua yang telah dengan adanya kegiatan ini, satu keuntungan anak dari kelas berapa? 7 dan 9 dari SMP 1, 2, dan 3 punya manfaat untuk menjalin silaturahmi, semakin manfaat ilmu tentang jurnalistik. Senang dia anak-anak ya? Senang nggak? Sambil refreshing. Barangkali nanti pulang dari sini mampir ke Pandasari. Ya, Pak Soliki ya, sama Bu menyiapkan waktu agar pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dan efektif beserta jajarannya. Kemudian apa yang kami sampaikan, ada yang kurang berkenan, sama maaf yang sebesar. Bro, gimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya kalau berpuasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sebelum acara kita mulai, yaitu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dengan pelatihan penulisan jurnalis bapak-bapak yang di depan ini, sebelumnya kami perkenalkan dari sebelah kiri ini Bapak Iman. Ini Pak Iman. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Biro Media Siaga Online. Jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya kalau berpuasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sebelum acara kita mulai, yaitu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dengan pelatihan penulisan jurnalis bapak-bapak yang di depan ini, sebelumnya kami perkenalkan dari sebelah kiri ini Bapak Iman. Ini Pak Iman. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Biro Media Siaga Online. Jadi nanti SHMHI. Beliau juga pengacara, biasa menangani suatu permasalahan, dan Bapak Agus Budi Utomo. Karena kepanjangan kita singkat aja ya, Bapak Agus itu ya, sesuai dengan yang tertulis di bajunya. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Media Warta Hukum. Beliau ini juga punya media, jadi anak-anak juga nanti bisa mengapresiasikan hasil penulisannya, nanti bisa pilih, nanti kan dikasih tentunya Bapak Angga Setiawan yang pakai jas hitam sendiri. Beliau juga pengacara kondang di Batam, juga sebagai pengacara PWK atau pengacara kami. Beliau juga nanti yang akan memaparkan beberapa pelanggaran ataupun banyak ya anak-anak itu gemar menulis sedikit-sedikit diangkat di medsos, baik itu FB, Twitter ataupun yang lainnya. Mungkin anak-anak umpama kenal waktu itu tetangga saya namanya Santi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang pada pagi hari ini dalam keadaan siang kita dikumpulkan di aula SMPN 1 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dengan suriqah dan beliau kita nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma. Adik-adikku yang saya cintai dan yang saya hormati, Bapak-bapak kakak Bina ya. Ini bangga Bina aja yang Pak. Semoga dalam pertemuan kali ini kita mendapatkan manfaat ini. Tinggi berarti negeri. Masa ini ada berapa ini kok nggak ada yang tahu sama sekali? Adalah kemampuan dalam bidang penulisan dan membaca, ya, kemampuan literasi. Berkaitan dengan menulis itu adalah kegiatan kejurnalistikan. Sebetulnya ini harus diberikan kepada adik-adik semua biar tahu. Kalau di sekolahan pasti ada yang namanya Pak, coba, ayo. Namanya siapa? Siapa? Pernah nulis apa di Mading? Perkenalan sekolah. Terus ada lagi nggak yang pernah menulis di Mading? Ini anak 100 masa nggak ada yang pernah nulis di Mading dulu? Mading, ajaran Mading, pemberitaan. Kalau adik-adik semua bisa menulis, berarti adik-adik telah melakukan kegiatan kejurnalistikan. Di sini ada nggak yang nggak bisa nulis? Bisa, harus bisa. Ya kan? Nah, tinggal yang ditulis itu apa? Kalau kegiatan adik-adik sehari-hari menulis pelajaran di sekolah, yang ditulis pelajaran. Apakah itu sudah sesuai dengan ilmu? Belum ada semua kan? Nah, itu juga saya dulu seperti ada di sini mencermati tema kepenulisan belajar menulis. Hingga kemudian saya lulus SMP, dulu saya jadi ketua kelas. Di sini ada ketua kelas atau ketua OSIS mencari berita, ya, karena jadi wartawan. Kalau dulu di kampus saat mahasiswa yang di kanan kelas aja baru asam sini satu tiga Facebooknya namanya apa nanti tak add nanti. Hah? Dan punyanya apa TikTok? Apa TikToknya tak add nih? Ayo. Instagram, punya Twitter, punya TikTok, di jaring sosial. Karena bahasa terus tugas jurnalis itu apa? Ada yang tahu kan? Ada berita seremoninya. Kalau yang cewek-cewek biasanya sukanya berita yang kreatif, itu tugasnya apa? Tidak semuanya biar jadi tahu semua ya. Penulis apa coba? Beritanya apa? Terus news reading. Penulis atau menyusun naskah setelah terkumpul. Tadi setelah dicari, setelah ketemu apa temanya, setelah wawancara, setelah
Tepuk pramuka. Ulangi ya kompak, belum kompak. Belum kompak lagi. Belum 3 kali berarti. Ya, 3 kali tadi 1, 2, 3 kali yuk. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Terima kasih sudah kembali. Adik-adikku semua dalam menulis ini harus ada ujung pangkalnya. Yang mau ditulis itu apa? Tahapannya seperti apa? Biar jelas. Berita kebakaran. Ya. Kebakaran di sini itu siapa yang terbakar? Rumah siapa yang terbakar? Ya kan? Terus, apa yang terjadi? Kebakaran itu disebabkan oleh apa? Oleh mercon, kebakaran api, atau korsleting listrik. Ya. Ayo, atau saya tunjuk ada yang namanya Abdul Hakim kan? Saya tadi sudah menerangkan panjang lebar ya, Muhammad Asyam. Maka kita biarnya ada. Jurnalis ada berapa? Apa saja itu? Ayo. Ada 6, yaitu 5W1 ya. Pertama ada siapa yang terlibat buat apa yang terjadi, where di mana terjadinya, where mengapa terjadi, where kapan terjadi, dan terakhir bagaimana terjadinya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas. Asalnya dari mana Mbak Isa? Kali belum Mbak. Serah dulu. Dulu saya pernah menulis Aisyah. Jelaskan pengertian jurnalistik. Ayo. Bisa kira? Diingat-ingat dulu. Diingat-ingat dulu. Tepuk tangan untuk Isa. Lagi untuk adik-adikku harus betul-betul diingat, tapi pada waktu yang akhir acara nanti tidak memberikan penjelasan, pemaparan dan lain-lain. Semoga dari Bapak Yusuf ini dapat bermanfaat. Semua masih semangat ya, dengan betul-betul lagi kita ada Facebook, Twitter, Instagram, apa? Telegram,
sesuatu selalu menggunakan akal budinya. Dalam pengertian yang lain bijak adalah pandai. Jadi pandailah adik-adik semua menggunakan media sosial. Bisa nggak? Nggak bisa, karena harus nanti dapat media. Apa betul? Siapa? Ada yang maju? Oke, maju mas, depan. Mas siapa ini? Dari sekolah mana? SMP di Sandra Musik. Refri, Indonesia. Namanya siapa ini? Muhammad Refri, Rianza, Menurut pengalaman saya sendiri, hoax itu adalah suatu berita yang belum tentu kebenarannya atau sumber berita tersebut dari mana, serta kita tidak boleh menyebarkan atau menyebarluaskan berita yang belum tahu fakta sebetulnya atau asal sebenarnya dan kebenaran dari berita tersebut. Ya, berapa buat Mas Firman. Ya, terima kasih Mas. Nanti dicatat Pak Ketua Mas Firman. Ujaran kebencian apa? Ujaran kebencian disediakan sebagai penghinaan, pencemaran baik atau penistaan. Tujuannya apa? Menjatuhkan kelompok atau tokoh dengan cara penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Jadi media sosial kelompok atau tokoh dengan cara penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Jadi media sosial itu disebutkan tadi banyak sekali, YouTube, TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Marjianti SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Warungasem. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perihal kegiatan hari ini Sabtu tanggal 16 Maret 2024, yaitu tentang kegiatan peningkatan kemampuan literasi peserta didik dengan pelatihan penulis jurnalis. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari SMP Negeri 1 Warungasem, SMP Negeri 2 Warungasem, dan SMP Negeri 3 Warungasem.
Kemudian tentang manfaat kegiatan hari ini yaitu pertama memang untuk peningkatan literasi peserta didik yang kegiatannya diikuti oleh kelas 7, 8, 9 secara perwakilan dengan harapan nanti setelah selesai maka anak-anak yang dipilih untuk mengikuti pelatihan ini nanti akan menularkan kepada teman satu kelas. Ibu, ini diikuti berapa siswa-siswi dari 3 sekolah ini? Dari 3 sekolah sekitar 110 siswa. Oke. Untuk harapannya sendiri untuk bagi sekolahan sini, Bu? Harapannya ke depan agar anak-anak kami mengerti tentang undang-undang IT yang nantinya agar anak kita tidak terjerumus dengan penulisan di medsos, Pak. Oke, selama ini sudah pernah ada sosialisasi seperti ini dari media-media? Belum ada. Ya paling hanya gurunya sendiri. Oke, kalau di sekolah sendiri apakah ada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurnalisme? Ada sih, namun terintegrasi tidak ada pelajaran khusus didomplengkan ke materi-materi itu. Materi pelajarannya mata pelajaran apa, Bu? Misalnya di BK, ya ada pelajaran IT juga, Pak. Oke. Untuk sekolahan SMP Negeri 1 Warungasem sendiri prestasi apa, Bu, yang paling menonjol? Ya di bidang olahraga, kemudian agama, seni, ya lumayan sih, Pak, banyak. Oke. Mengenai kegiatan literasi ini apakah nantinya akan diadakan berkala, Bu? Ya kalau memang itu diperlukan ya bisa jadi, Pak. Oke, matur nuwun, Bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 Maret 2024 PWO-IN DPC Pekalongan Raya melaksanakan kegiatan yang berkaitan tentang meningkatkan literasi anak didik dengan pengenalan penulisan jurnalis yang kebetulan saat ini dilaksanakan di SMP 1 Warungasem yang diikuti oleh SMP 2 Warungasem dan SMP 3 Warungasem. Termasuk SMP 1 negeri ini juga ya? Ya. 3 sekolahan, Pak? 3 sekolahan. Kira-kira berapa siswa-siswi yang ikut? Sekitar kurang lebih 100-an siswa dari perwakilan 3 SMP tersebut. Ya, materi apa saja yang disampaikan tadi? Untuk materinya bisa nanti sama pemateri Om Yusuf dan Om Angga. Oke, monggo. Materi pada kegiatan kali ini adalah materi diklat jurnalistik dasar. Kita mengenalkan kepada anak-anak SMP 1, 2, dan 3 di Warungasem ini bagaimana untuk mencintai dunia jurnalistik, tulis-menulis untuk pengenalan sebagai langkah awal agar mereka bertumbuh kembang menjadi insan yang suka gemar menulis dan membaca. Serta juga dari Mas Angga. Dan serta kita juga memberikan edukasi tentang hukum, terutama undang-undang ITE yang ada disampaikan kepada siswa-siswi agar mengetahui tentang aturan-aturan hukum yang berlaku dalam bermedia sosial. Oke, untuk kegiatan ini apakah akan dilaksanakan di sekolah-sekolah lain, Mas? Insya Allah untuk program selanjutnya sementara ini DPC PWO-IN Pekalongan Raya sudah mitra ya dengan Dindik Kabupaten Pekalongan ataupun Dindik Kabupaten Batang. Yang ini pada saat ini berarti kita awali di Warungasem ini yang insya Allah ke depan akan berkelanjutan di sekolah-sekolah yang lain. Untuk ke kodiannya, Mas? Untuk kota alhamdulillah juga sudah ada satu komunikasi yang baik yang insya Allah nanti juga bisa kita laksanakan di Kota Pekalongan.
Ya, harapannya Mas untuk ke anak-anak didik ini. Harapan kami semoga ke depan anak-anak siswa peserta didik kita bisa mengenal, bisa tahu mana tulisan yang baik ataupun tulisan yang kurang baik. Jadi dalam bermedsos ataupun mereka itu dalam penulisan bisa tahu mana yang bisa dipertanggungjawabkan dan tahu mana yang tidak boleh dia tulis.